Oke, jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda tidak bosan-bosan dan selalu ikuti tempat saya ini biar Anda bisa tahu banyak hal tentang supranatural dan spiritual. Dan tidak sampai ketinggalan apa yang akan saya bahas. Jadi kali ini saya akan membahas tentang yang biasa juga terjadi, bahkan dari zaman dulu sampai sekarang masih terjadi, cuma seringkali diabaikan atau seringkali malah dianggap sebagai hal-hal yang tahayul dan semacamnya, pokoknya hal yang tidak benar. Padahal itu bisa saja terjadi pada Anda ataupun keluarga Anda dan itu bisa menjadikan hal yang buruk dalam kehidupan sehari-hari ataupun ekonomi, asmara, dan sebagainya macamnya. Jadi gini, yang namanya manusia itu pasti hidup di bumi ya kan. Nah, di bumi itu ada banyak makhluk yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata. Nah, yang namanya manusia itu memiliki medan energi dan juga memiliki banyak lapisan-lapisan gaib yang itu bisa saja membuat para makhluk gaib itu tertarik dan ikut kepada seseorang. Masalahnya, tidak semua yang ikut kepada seseorang itu adalah makhluk gaib yang baik atau yang putih. Kadangkala ada juga makhluk gaib yang sifatnya buruk dan niatnya buruk, itu menempel kepada Anda dan bisa menjadi hal yang buruk ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 ciri-ciri di mana ketika Anda ataupun ada seseorang yang Anda kenal sedang diikuti oleh makhluk gaib yang negatif. Nah, yang pertama adalah makhluk gaib yang negatif ini akan saya sebut sebagai jin gitu aja ya, biar lebih mudah dipahami. Sebenarnya lebih luas lagi daripada jin, cuma saya akan membahasnya sebagai jin jahat gitu aja. Jadi dari 5 ciri-ciri ketika seseorang diikuti 5 jin jahat itu akan ada satu pertanyaan mendasar. Asalnya jin jahat itu dari mana dan kenapa dia bisa nempel kepada seseorang dan membawa keburukan? Asalnya jin jahat itu bisa dari mana saja, seperti yang saya bilang tadi. Bumi ini luas. Bumi ini ada berbagai banyak macam lapisan. Dan salah satunya ada alam jin atau makhluk gaib yang lainnya dan sebagaimana dan apapun itulah pokoknya, karena nanti kalau dibahas panjang banget. Terusnya kenapa mereka ikut pada manusia? Yaitu tadi, manusia itu menarik bagi jin ataupun makhluk gaib untuk bisa diakui eksistensinya di bumi ini. Karena pada dasarnya kebanyakan orang itu tidak mengakui keberadaan jin, di mana jin itu butuh eksistensi agar mereka diakui dan dipuja-puji seperti itu. Itu nanti akan bahasan lain lagi. Jadi seperti itu, dan siapa saja yang bisa diikuti oleh jin jahat, yaitu banyak banget, siapa saja bisa. Baik orang jahat, orang baik, orang abu-abu, ataupun jenis-jenis orang yang berbeda-beda. Pokoknya semua bisa diikuti sesuai dengan tingkatan spiritual masing-masing. Jadi di bumi ini tidak ada yang lepas dari gangguan makhluk gaib ataupun jin itu. Seperti itu ya, bisa dipahami pada dasarnya. Lalu kita masuk kepada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang diikuti oleh jin jahat itu ada banyak sebenarnya. Cuman di sini akan saya singkat dalam hal yang pokok-pokok saja, ada 5. Yaitu yang pertama, ketika Anda mulai diikuti oleh makhluk gaib yang jahat atau jin jahat, itu akan membuat tubuh Anda mudah pegal-pegal. Terutama pada bagian tengkuk, itu akan sering terasa panas, pegal, ataupun sering merasa dingin dan panas secara bergantian. Itu bisa terjadi berhari-hari ketika Anda mulai ketempelan. Seperti itu. Atau mulai Anda diikuti oleh makhluk gaib jahat tersebut. Selanjutnya yang nomor 2 adalah setelah Anda mulai merasa tengkuk berat, panas, kaku, dan segala macam halnya selama beberapa hari, lalu Anda akan mulai naik lagi
naik lagi tingkatan diikutinya, yaitu dampaknya adalah kepada Anda susah fokus, susah mikir, dan Anda akan susah untuk bisa lebih rileks. Anda selalu merasa tegang, selalu merasa kurang, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis yang membuat Anda menjadi orang yang emosian, susah fokus, dan susah diajak mikir, seperti itu. Pokoknya Anda akan menjadi orang yang mudah tersinggung dan mudah untuk capek secara pikiran, mudah stres dan mudah depresi, seperti itu. Terusnya yang nomor 3, setelah Anda mengalami hal nomor 2 itu selama beberapa hari atau beberapa minggu, Anda akan mulai masuk dalam fase berikutnya, yaitu Anda akan susah untuk tidur. Karena ketika Anda ingin tidur, ketika Anda sudah mulai masuk dalam fase ngantuk tapi Anda masih melek, itu Anda akan sering melihat sosok-sosok di ujung mata Anda, entah sosok hitam, sosok cewek, sosok binatang, atau apapun yang lewat sliver gitu. Tapi Anda tidak bisa melihat secara jelas ketika Anda ingin melihatnya langsung gini, tidak ada apa-apa. Tapi ketika Anda mulai hilang fokus, ketika Anda mulai mau tidur, itu Anda akan melihat sosok-sosok tidak kasat, pokoknya sosok-sosok yang hitam atau yang apapun itu di sudut mata Anda, seperti itu. Itu yang nomor 3 ya. Terusnya yang nomor 4, ketika Anda sudah mulai merasakan itu dan Anda diamkan saja, itu akan menuju fase yang lebih berat, yaitu tubuh Anda itu akan jadi mudah bau, entah bau perengus ataupun bau kambing, entah bau wangi, entah bau busuk, dan bau-bauan lainnya sesuai dengan jenis makhluk gaib yang ikut kepada Anda. Dan itu akan bisa dicium oleh orang lain. Itu fase yang lebih berat lagi. Dan ketika itu didiamkan, akan pada fase kelima atau fase yang mulai akut. Fase yang mulai hal-hal yang buruk bisa kelihatan pada fisik Anda dan kehidupan Anda, yaitu di mana Anda akan mulai mudah merasakan sakit atau Anda akan mudah jatuh sakit, mulai sakit yang ringan sampai sakit yang berat. Anda akan jadi orang yang sakit-sakitan dan akhirnya Anda akan hanya berada di kamar terus, atau Anda akan jadi orang yang malas karena tubuh Anda sakit-sakitan. Anda hanya akan ada di kasur terus-menerus, dan itu akan membuat daya energi Anda semakin terpuruk, membuat daya aura Anda juga semakin buruk, dan hasilnya makhluk gaibnya yang ikut pada Anda ataupun jin itu lebih kuat lagi berada di sekitar Anda, dan itu akan membuat Anda mulai bisa dikendalikan oleh makhluk gaib itu tadi. Nah, dikendalikannya itu untuk eksistensi si jin tadi kepada dunia manusia. Pertanyaannya, bagaimanakah cara jin itu menjadikan Anda sebagai tempat eksistensi? Nah, itu akan saya jawab di video selanjutnya, karena ini tidak mungkin saya teruskan, nanti terlalu panjang. Jadi ikuti selalu tempat saya ini, baik di TikTok, Facebook, ataupun di YouTube, agar tidak ketinggalan video-video yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang kurang paham atau tidak sepaham, mohon maaf, karena ini hanya berdasarkan opini dan pengalaman saya sendiri. Jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian dan rahayu.